Inilah yang kita harapkan dalam pembelajaran apresiasi puisi. Dan sangat rugi bagi para mahasiswa, para pecinta musik tidak menikmati lagu Cicok Si Manung Kalit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, khususnya para mahasiswa yang saya cintai. Mulai tanggal 11 sampai tanggal 16 Minggu Tenang. Bagi saya Minggu Tenang ini tidak bisa tenang. Kenapa begitu? Karena saya harus mencermati tugas-tugas mahasiswa, konten mahasiswa. Ada 5 kelas yang menjadi tanggung jawab saya untuk memeriksa tugas-tugas mereka. Saya tidak mengadakan ujian semester sebagaimana lazimnya, tapi saya lebih ke sifatnya produk. Karena model pembelajaran saya lebih cenderung kepada bentuk inovasi. Kalau di dalam kurikulum, kita sudah level yang ke-8. Inovasi, mengajak mahasiswa menginovasi materi-materi pembelajaran. Salah satu diantaranya adalah apresiasi puisi. Langkah ini kita ambil karena model perkuliahan kita tidak tatap muka, tidak luring, tapi daring. Oleh karena itu dengan daring ada keterbatasan-keterbatasan dan ada pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa yang secara emosional harus saya lakukan. Mungkin dalam aturan tidak boleh, tapi bagi saya ini sangat rasional sekali sebagai manusia yang punya rasa, mempertimbangkan beban yang diberikan kepada mahasiswa. Namun demikian, ada pertimbangan yang real yang harus kita lakukan adalah hasilnya. Oleh karena itulah pada semester ini kita lakukan perombakan pencapaian pembelajaran mengarah kepada inovasi, ke tingkat inovasi. Ada 3 mata kuliah yang saya sajikan dengan menggunakan channel YouTube Safrial TV sebagai pengantar materi pembelajaran, yaitu teori sastra, apresiasi puisi, dan sanggar sastra. Teori sastra diikuti oleh satu kelas 2020 A, sementara apresiasi puisi dan sanggar sastra diikuti masing-masing 2 kelas. Berarti totalnya 5 kelas. Dengan menggunakan media Safrial TV, channel saya yang baru berusia lebih kurang 112 hari, karena diluncurkan pada tanggal 20 September, kebetulan perkuliahan dimulai tanggal 21 September. Alhamdulillah mendapat respon dari para mahasiswa dan kita selalu pantau dan selalu kita tingkatkan. Di samping itu juga channel ini menyajikan hal-hal yang memancing motivasi para mahasiswa sebagai masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kembali ke persoalan Minggu Tenang. Kenapa saya katakan saya bukan bisa tenang, tapi harus sibuk. Saya menggunakan media YouTube untuk para mahasiswa. Karena itu saya katakan pada konten saya terdahulu, Safrial TV melahirkan lebih kurang 200 channel baru. Yang saya katakan 200 channel baru itu adalah
channel masing-masing mahasiswa sebagai media dia menyampaikan tugas. Jadi terbuka. Setiap mahasiswa diwajibkan mempunyai channel YouTube sendiri. Dan setiap tugas berupa konten disajikan di YouTube mereka masing-masing. Meskipun sebagian besar secara otodidak belajar dunia YouTube, ya perlahan-lahan kita belajar memperbaiki apa letak kelemahan atau kekurangan. Alhamdulillah belajar dengan lancar dan boleh dikatakan 90% bagian disiplin mematuhinya. Salah satu diantaranya adalah mahasiswa yang namanya Cico Simanungkalit. Dari 16 kali tatap muka, tugas-tugas yang saya berikan, Cico termasuk mahasiswa yang rajin, disiplin, dan berbakat. Setahu saya ada satu kali karena ada urusan dengan program studi, dengan kegiatan mahasiswa bulan bahasa, Cico tidak hadir perkuliahan. Selebihnya dia hadir. Itu pun dia titip izin dengan temannya karena ada pertemuan di kampus. Saudara-saudara sekalian, Cico Simanungkalit ini salah satu dari temuan saya dari sekian jumlah mahasiswa, lebih kurang 200 mahasiswa yang mempunyai talenta. Alhamdulillah dengan menggunakan sarana YouTube saya dapat melihat talenta-talenta mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unri yang mungkin saja selama ini terpendam, tidak tersalurkan. Nah, kembali kepada Cico Simanungkalit, bukan Simanjuntak, Cico Simanungkalit. Yang menarik bagi saya, ia berbakat dalam menulis lagu. Dari 16 kali perkuliahan, Cico Simanungkalit sudah membuat konten 19 konten. Dan itu juga teman-temannya harus mengikuti semuanya, 19 konten. Yang berkaitan dengan apresiasi puisi. Cico ini angkatan 2019 A. Saya mencatat dari 19 konten itu ada 4 lagu yang diciptakannya. Dan ini menarik perhatian saya. Dan 1 pembacaan syair tanpa diiringi oleh musik yang membuat saya lebih memperhatikan perkembangannya. Saya selalu ingin mencari tahu siapa Cico Simanungkalit ini sebenarnya. Putra Batak yang tinggal di daerah Kulim, daerah Perbatuan, yang bisa mencuri perhatian saya. Meskipun dari pengamatan saya tidak banyak yang memperhatikan, yang menonton karya-karyanya. Karyanya yang pertama yang menonton lebih dari 100 orang, tapi tidak mencapai 200 orang. Sekitar 120-an orang dari hasil pengamatan saya. Namun terakhir, saya mendapat jawaban kemungkinan
dugaan saya ini tidak salah. Yaitu ketika Cico menampilkan konten Nandong. Konten Nandong ini dengan uraian yang panjang, tapi contoh Nandong itu pendek sekali, membuat saya penasaran. Kenapa? Saya tidak mengerti dengan bahasa Batak, tapi kemerduan Nandong yang didagukan dengan bahasa Batak itu luar biasa. Anda tahu siapa yang menandongkannya? Ibu Cico Simanungkalit. Ibunya, yang sampai sekarang saya tidak tahu namanya siapa, marganya apa. Anda, mari dengarkan Nandong yang dibawakan oleh Ibu Cico. Modom mau amang sahato balga unang mangar sekoda mangasa ture. Modom mau amang sahato balga unang mangar sekoda mangasa ture. Nah, dari Nandong ini dapat kita bayangkan bakat menyanyinya Cico itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh ibunya. Ibu yang selalu menandongkan Cico masa kecil, membuat ia bisa merekam dalam pikirannya, dalam ingatannya, nada-nada yang indah. Dan ini dibuktikannya ketika Cico mesenandungkan syair yang berjudul Rindu. Tanpa ada musik pengiring, Cico putra Batak menyenandungkan syair yang di dalam tanah Melayu kita ini sudah mulai kurang populer. Anda bisa dengarkan bagaimana Cico mendendangkan syair dengan irama hiasan. Mari kita dengar. Wahai Puan yang ada di sana, ku harap bisa bercengkrama lebih lama, agar tak ada lagi rahasia menumbuhkan setiap jenjang rasa. Ku coba untuk melawan rindu, namun hati tak pernah setuju. Memaksa pikiran untuk berseru, hingga semuanya perlahan membiru. Nah, Anda bayangkan bagaimana Cico mendendangkan syair yang berjudul Rindu ini, dan syair ini adalah gubahan Cico sendiri. Dari sebanyak mahasiswa yang menyenandungkan syair berirama hiasan, saya tertarik dengan Cico Simanungkalit ini. Kemudian saya dikagetkan lagi dengan lagu pertamanya yang muncul. Lagu pertamanya yang muncul
berjudul Penutur yang Kurindukan. Ada ciri khas nada. Saya mencoba mengolah, mengingat-ingat referensi yang ada dalam pikiran saya. Nada-nada yang punya kemiripan. Mungkin keterbatasan saya. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan kemiripan nada itu. Bisa jadi saya memuji terlalu berlebihan. Mungkin yang menonton bisa merekam ke saya, nadanya mirip nada apa. Karena bagaimanapun kita juga tidak bisa memungkiri manusia itu pencipta lagu itu bisa saja dia terpengaruh dengan nada-nada yang dia kagumi. Tapi saya belum menjumpai. Nah, pada lagu Penutur yang Kurindukan ini, Cico mengiringnya dengan memain gitar sendiri. Di sini saya melihat ia punya bakat, pandai bermain gitar dan pandai menciptakan lagu. Kita perhatikan bagaimana nada-nada yang dibawa oleh Cico. Kakiku melangkah lesu di tengah dekat terbendung mendengar suara mendayu yang bercerita dan keraguan, menghitung setiap detik dari kesunyian, tengah gelapnya malam pergantian, merindukan coretan dari sebuah lisan, di balik kenangan yang mulai dicinta, hujan pesan-pesan ngantuk dalam gelap, tercium aroma hujan masuk merayap, meninggalkan kenangan yang menatap di samping kursi biru tak beratap. Luar biasa nadanya. Kita lihat lagi. Muncul lagi lagu yang kedua. Untukmu. Yang jaraknya, penampilannya lebih kurang 1 bulan. Anda dengarkan. Bagaimana lagu Untukmu. Teruntuk gadis yang kutemui di akhir pekan, yang memberiku kesan manis dalam senyuman, telah ku titipkan sedikit pesan dalam gumpalan awan tak bertuan. Sempat ku berpikir kau makhluk kayangan, adakah celah untuk kembali dipertemukan? Dan tidak lama kemudian muncul lagi lagu ketiga. Pengantar Tidurku. Nah, ini kan sudah 3 lagunya. Kita simak lagu yang dibawa oleh Cico ini. Bulan malam di sudut ruang, menghitung denyut yang terus berulang, selalu melirik ke arah yang sama, menanti sebuah coretan di dinding rasa, coretan pengantar
Dan terakhir, bukan untuk dijawab. Bila padanya perjuangan hanyalah sebuah cerita kebohongan. Bangga karena punya sebuah rancangan, tanpa sadar hal itu perlu diwujudkan. Katanya anak muda sekarang produktif atau ingin kelihatan sibuk. Katanya anak muda sekarang multi talenta atau tidak punya pendirian. Saudara-saudara sekalian, durasi lagunya berkisar antara 2 sampai 3 menit. Ia mengiringi dengan gitarnya. Ia membuat video di sebuah ruangan yang saya duga itu kamarnya. Memang kalau dilihat videonya tidak menarik karena pada posisi yang sama. Yang suasana ruangan muram, tapi semuanya itu terlupakan karena ada dentingan-dentingan gitarnya dan suaranya khas. Namun bukan tidak ada kelemahan. Dari 4 lagu yang diciptakan oleh Cico itu, semacam ada benang merahnya nada itu. Dan ini bagian yang saya sarankan kepada Cico, agar dia punya referensi nada lagi. Dia harus menggali nada lagi. Jadi semacam ada pengulangan irama, benang merahnya, meskipun tidak sama betul. Tetapi Cico punya ciri khas nada. Inilah yang kita harapkan dalam pembelajaran apresiasi puisi. Dan sangat rugi bagi para mahasiswa, para pecinta musik tidak menikmati lagu Cico Simanung Kalit ini. Saya tidak menyajikan secara utuh karena ini haknya Cico. Jika Anda ingin menikmati lagu Cico seutuhnya dan konten-kontennya seutuhnya, Anda bisa buka channelnya Cico Simanjuntak. Ia selalu meringkasnya dengan CS7, Cico Simanjuntak. Anda bisa buka dan bisa bantu subscribe sebagai support kepada anak muda yang kreatif dan inovatif. Ya, cikal bakal yang lahir dari Prodi Bahasa Indonesia sebagai mahasiswa yang mungkin saja kelak memilih profesi sebagai pencipta lagu atau setidak-tidak sebagai hobi. Ini yang perlu kita support. Jadi pembelajaran apresiasi puisi tidak hanya menulis puisi, dibukukan lalu senyap, tapi bisa diciptakan. Kita sudah mengorientasikan puisi itu diciptakan jadi lagu. Mudah-mudahan dengan orang-orang belajar mengapresiasi puisi yang bagus, mempunyai referensi membaca puisi yang banyak, akan tercipta pencipta-pencipta lagu yang mempunyai atau menghadirkan larik-larik lagu yang puitis. Salah satu diantaranya Cico Simanung Kalit. Kita berharap Cico tetap disupport oleh penonton, dan Anda yang pernah mensubscribe Sawapodal TV, silahkan buka Cico Simanung Kalit CS7 untuk mendengarkan lagu dan pembacaan syairnya secara utuh. Itu yang bisa saya sampaikan, evaluasi saya pertama, dan tunggu evaluasi saya selanjutnya karena banyak sekali. Lokal 2019 itu ada 41 orang.
Kita akan lihat lagi potensi-potensi lain agar masyarakat kampus, masyarakat luas tahu apa yang kami pelajari. Satu hal yang saya beritahukan kepada Anda, hasil ini adalah berkat bakat mereka. Saya boleh katakan ini adalah anak-anak yang saya tampilkan, yang saya di konten Sabda TV ini anak-anak yang berbakat. Karena dalam kuliahan sekarang ini saya tidak bisa memberikan latihan atau ada tenaga tutorial untuk memperhalus karya mereka. Dengan komunikasi, meeting, Google, kita hanya memberikan saran. Kita memberikan komentar apa kelemahan-kelemahannya. Bahkan kita selalu diskusi. Setiap perkuliahan kita diskusi. Apa saja yang ditanyakan. Dan saya juga memberikan apa kelebihan-kelebihan, apa kelemahan-kelemahan mereka. Jadi ini pure berkat bakat mereka dalam menulis lagu dan mengarang lagu. Kalau sebahagian mahasiswa saya bolehkan untuk kerjasama dengan para musisi lain, kalau memang tidak mampu. Karena saya harapkan mereka bisa membuat lirik lagu. Karena kami ini bukan jurusan musik. Tapi bagi Cico, dia memilih pendirian tetap menampilkan bakatnya. Ini yang luar biasa. Jadi dia menampilkan kemampuannya secara utuh dan siap untuk dikritisi dengan wajah yang low profile. Setiap kritik yang saya berikan, dia tetap humble orangnya, tidak ego orangnya. Nah, sekali lagi Anda silakan lihat Cico Simanungkalit di channelnya untuk menikmati 4 lagu yang ditampilkannya dan satu syair yang berjudul Rindu dengan irama hiasan. Kalau Anda tidak paham dengan irama hiasan, Anda bisa mencermati bagaimana Cico mendendangkan irama hiasan di dalam syair gubahannya yang berjudul Rindu. Dan saya juga berharap Cico selalu berkarya, bukan karena tugas terhenti di sini dengan 19 konten, mudah-mudahan terus berlanjut. Isilah kekosongan waktu-waktu Anda untuk menciptakan lagu. Mungkin ini jalan Tuhan untuk Anda berkarya. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembahasan karya-karya mahasiswa yang berkaitan dengan tugas semester ganjil yang saya lakukan dengan 3 mata kuliah. Teori sastra, sanggar sastra, dan apresiasi puisi. Kita jumpa lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.